Volume positif. Oh, anu PowerPoint mas. Nah yang nama PowerPoint. Hmm? Nah, kan. Ini kita akan mengenal materi lebih dalam. Sebentar ya, kita tunggu. Nah, mana sambil kita menunggu eh, materi yang guru jelaskan. Mengenai tentang ya, kita tunggu sebentar ya. Ayo, semua. Ya, pembentukan tentang BPUMK. Nah, ini mulai keluar slide-nya dari PowerPoint-nya sambil itu. Pembentukan BUMK memperjuangkan bangsa Indonesia dilakukan melalui perjuangan yang sangat gigih dari para pahlawan. Terbentuknya Badan Pencipta Usaha tentang BPUMK. Ini sudah mulai PowerPoint-nya ya. Akan terangkan. Tujuan dari pembelajaran di kelahiran dari Pancasila. Nah, saya dari Pancasila yaitu kita menghayati sejarah kelahiran Pancasila sebagai karunia Tuhan Maha Esa. Menganalisis latar sejarah dan kelahiran Pancasila sebagai dasar negara kita. Menganalisis proses perumusan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan menetapkan komitmen semangat
kebangsaan para pendiri negara. Lanjut ya. Ini mengenai tentang kelahiran Pancasila. Oke. Nah, terus sejarah Pancasila pada masa sejarah ada bersejarah nilai-nilai Pancasila tercermin dalam berbagai aktivitas pada nenek moyang kita zaman dahulu, yaitu ada 5 nilai, yaitu yang pertama nilai ketuhanan, yang kedua kemanusiaan, ketiga kesatuan, keempat nilai musyawarah, kelima yaitu nilai keadilan. Nah, itu adalah latar belakang dari sejarah Pancasila. Nah, ini ada gambar sebuah candi. Candi ini mencerminkan juga apakah budaya Indonesia, Bu? Peninggalan Indonesia pada zaman dahulu kala? Ya. Nah, ini kerajaan-kerajaan pada awal di awal Nusantara belum terbentuknya bercorak Hindu dan Buddha. Kemudian hadirlah kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam, antara lain kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Aceh, Demak, Pajang, Mataram, Banten, Goa Talio, serta Ternate dan Tito Diri. Itu adalah nama-nama bentuk kerajaan pada zaman dulu. Selanjutnya, latar belakang dari Pancasila itu sendiri. Bangsa Eropa menjelajahi samudra Indonesia. Tujuan awal mereka adalah untuk menemukan negeri, yaitu merampas Indonesia. Mereka itu pedagang datang ke Indonesia hanya untuk apa? Untuk mencari rempah-rempah Indonesia. Karena kekayaan Indonesia itu sangat banyak sekali, yaitu rempah-rempah. Perlawanan dari bangsa Indonesia didorong oleh semangat yang dijauhi oleh nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial pada zaman dahulu. Kenapa? Karena Belanda ingin merebut rempah-rempah dari Indonesia. Yang termasuk contoh apa, bukan? Bakau, apa lagi? Impor, ya, ya itu bisa seperti itu, kunir, ya, itu termasuk rempah-rempah, Bu. Ya, cengkeh, terus kemudian merica itu termasuk rempah-rempah. Dan bangsa Belanda sangat menyukai, sangat membutuhkan. Nah, munculnya kaum kebangkitan terpelajar menandai perubahan bentuk dari perjuangan penjajah. Mereka mempelopori perjuangan secara nasional dan dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dibentuk organisasi yang disebut Bung Tomo. Nah, pada zaman dulu ada Bung Tomo, dia adalah pendiri Gerakan Pemuda Indonesia. Dan kita biasanya nanti pada tanggal 10 November. Ya, 10 November nanti. Ya. Proses lainnya Pancasila tidak terlepas dari bentuknya BPUPK. BPUPK diketahui oleh Rajiman Wardiodiningrat dengan wakil RP Sweroso. Anggotanya berjumlahkan 6 orang ditambah 7 orang perwakilan dari PAN. Nah, perwakilan dari PAN.
mereka mengadakan rapat atau yang disebut jam rapat untuk kelahiran Pancasila. Nah, proses pembentukan BPUMK satu apa? Bisa dengan cara apa? Cepat, itu salah satu dari keinginan salah satu dari terbentuknya kelahiran Pancasila. Yang kedua, janji dari pemuda itu sendiri. Terus ketiga, pengumuman pembentukan BPUMK. Nah, terus yang terakhir, ada yang bisa bercanda. Ya, Pak. Badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Ya, kita tepuk buat teman kalian. Nah, pintar, hebat, bisa menjawab pertanyaan dan bisa menangkap apa yang sudah dijelaskan. Terima kasih ya. Oke. Pada sidang tanggal 9 Mei 1945, maka terjalinnya 5 sebagai negara Indonesia. Kalimat asas itu ada 5, yaitu yang pertama kemanusiaan, yang kedua yang pertama adalah kemanusiaan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga ketuhanan, yang keempat kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan. Masih bisa menghafal Pancasila, dirubah menjadi Pancasila. Dalam bank menyebut. Ya, jadi untuk pertama dari lambangnya dilambangkan dengan yang kedua dilambangkan dengan yang ketiga dilambangkan dengan yang keempat dilambangkan dengan dan keempat itu adalah lambang-lambang dari Garuda Pancasila atau Pancasila. Nah, pada sidang tanggal 31 Mei 1945, Bung mengusulkan 5 asas yang dan harus menjadi dasar negara Indonesia. 5 asas tersebut sebagai berikut. Yang pertama, persatuan, yang intinya Indonesia diharuskan bersatu, tidak ada perceraian, tidak ada golongan A, B, C, D, E, F, tidak ada. Semuanya bersatu.
menjalin persatuan Indonesia yang kokoh. Yang kedua, kekeluargaan. Berdasarkan kekeluargaan apa? Saling menghargai. Itu adalah tujuan utama dari lahirnya Pancasila juga. Yaitu intinya keluarga atau kekeluargaan. Yang ketiga adalah keseimbangan lahir dan batin. Artinya bagaimana keseimbangan lahir dan batin? Artinya bisa menata diri, yaitu antara dengan tugas, kewajiban, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu musyawarah. Mungkin kalian masih ingat pelajaran SD kelas 4. 3. Nah, musyawarah apa sih musyawarah itu sendiri? Bicarakan suatu masalah secara bersama-sama untuk mencapai kata selalu ya, Bu ya. Artinya yaitu kesepakatan yang harus dibahas. Ya, bagaimana negara ini bisa merdeka? Bagaimana kita bisa merumuskan Pancasila agar seluruh rakyat Indonesia bisa apa itu namanya akses yang ada mengikuti akses yang lain yang ada pada Pancasila. Selanjutnya. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno ini adalah presiden pertama kita. Soekarno menyampaikan pidatonya mengenai dasar negara yang diajukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau memanusiakan manusia, menganggap semua itu sama, tidak ada perbedaan, entah itu bersuku maaf ya, Ambon, Aceh, Madura, Jawa, semuanya berperi kemanusiaan artinya sama. Dan selanjutnya ketuhanan yang berkebudayaan, artinya ketuhanan yang berkebudayaan artinya kita satu, walaupun berbeda agama, berbeda suku, berbeda adat, tapi tujuannya hanya satu, mereka sama, yaitu tentang persatuan Indonesia. Dan terbentuklah panitia yang disebut dengan panitia 9. Terbentuknya yang disebut dengan panitia 9. Nah, pada tanggal 23 Juni 1945, panitia 9 menyepakati rancangan dasar negara sebagai berikut. Ada beberapa rancangan ya dasar negara sebagai berikut. Yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam sebagai pemeluknya. Tak ulangi. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Semuanya adil, rata, tidak ada perbedaan. Kesatuan Indonesia. Indonesia itu adalah satu, tidak ada beda, tapi satu. Beda suku, beda
Jawa ini saja tidak ada namanya bangsa Indonesia itu satu dan seperti ini berbeda-beda tetapi tetap satu dua kerajaan kita lahirkan kebijaksanaan dalam selatan keadilan rakyatan yang berarti Indonesia ini yang memimpin siapa? Presiden, tapi atas kata jadi pemimpin kita sebetulnya hanya rakyat. Pemimpin kita yang di atas itu hanya mewakili kita sebagai rakyat. Ya. Pemimpinan yang pertama adalah di rakyat. Nah, poin selanjutnya. Perumusan mata Pancasila pada Piagam Jakarta. Belum disetujui oleh seluruh pihak sebagai pihak-pihak masing berkeberatan, terutama dengan rumusan sila pertama, yaitu yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat harus menjalankan sesuai dengan syariat. Ya, tidak ada bahwa menjalankan perintahnya itu termasuk dari syarat sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi seluruh umat Indonesia. Nah, berdasarkan kesepakatan tersebut, maka PPKI kemudian melaksanakan sidang kembali untuk merumuskan lainnya Pancasila. Seluruh anggota PPKI yang memiliki seluruh rakyat Indonesia menyetujui rumusan Pancasila. Pancasila pun ditetapkan secara resmi dan sah sebagai dasar negara Indonesia. Nah, itu adalah proses penetapan dari Pancasila yang kita lihat, yang kita ingat, yang kita biasakan setiap hari dari SD, SMP, SMA, yaitu Pancasila yang pertama yang sering kita dengar, terutama hari Senin saat upacara bendera, yaitu Pancasila, Tuhan yang Maha. Kedua, ya. Ini ada pertanyaan? Mau ditanyakan? Bagaimana suasana suasananya yaitu tidak ada namanya perselisihan ataupun mengutamakan pendapat dia yang harus diutamakan atau yang harus diterima. Ya, berarti suasananya sama. Nah, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke. Nah, tidak ada pertanyaan. Guru akan memberikan kalian yaitu tugas. Sebelumnya kalian sudah berkelompok, satu kelompok terdiri dari 5. Lainnya Pancasila bermusyawarah. Kerjakanlah dengan satu kelompok kalian yang sudah terangkan bagaimana suasana tadi. Tujuan dari kita ya, kalian
musyawarahkan dengan anggota kalian. Nanti maka setiap kelompok boleh presentasi di anggotanya, jangan lupa ditulis. Dimusyawarahkan bagaimana sosial ya, jelas ya, ada apa? Nah, nama boleh bisa diuji tadi penjelasannya. Tidak. Ya, ya, ya kalian bisa apa ya yang tadi sudah jelaskan tadi, kalian bisa jawab pertanyaan. Oh. Ya. Ya, dibantu temannya yang tidak bisa dibantu ya. Kok tujuan BPUMK tadi sudah dijelaskan tadi pada poin ini papan tadi.
Nah, apa tadi? Oh, sehat ya. Harus jaga kesehatan, apalagi sekarang musim jangan jaga kesehatan, jaga kondisi. Nah, kelompok D sudah selesai? Belum? Sudah. Yang ditunggu belum selesai ya? Ya, ya, kalau sudah nanti satu. Jadi semua maju ke depan, ya, maju ke depan untuk mengatakan dari yang apa kalian yang hasilnya apa? Kita sudah selesai, boleh nanti presentasi yang pertama ya, kelompok D ya, kelompok D ya, nanti yang pertama ya, ada pertanyaan apa? Ya, sama ini sekalian ya, sama ini apa? Ya, nah, kamu bisa menjabarkan kalian ini. Ya, musyawarah siapa tadi? Pemimpinnya siapa? Nah, itu kalian masih ingat pemimpinnya tadi siapa? Dan kita lihat yang lupa. Itu dengan cara bergiliran. Jangan kamu sendiri yang membacakan, temanmu juga belajar.
baca. Ada satu anak berkata, bagi semua tidak ada yang ikut tidak mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Silakan. Yuk, tampak dulu yang maju. Nah, ayo dibaca. Dan dengarkan kami. Ya, dibacakan presentasinya. Suasana sidang BPUPK dengan suasana tertib, ramai, menegangkan dan tegang dalam sidang, namun tetap menghargai pendapat orang lain mengutamakan adanya mufakat dan kekeluargaan serta musyawarah. Sidang BPUPK lagi dalam dan Guna apa tadi? Kepentingan sistem. dan dari Nah, itu adalah hasil presentasi teman kalian. Oke? Ya, ayo, kelompok B. Ya, nah, tepuk tangan untuk kelompok B. Presentasinya dari kelompok B. Tapi yang saya musyawarah adalah menyepakati pendapat dan nama Ganjar boleh kita sama dengan jika kita berhak dan namanya masing silakan maju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok bencana. Bencana yo. Kami akan mempresentasikan tugas PPKN itu bidang BPPKI. Nantinya akan dibacakan oleh teman saya. Kita akan mempresentasikan 11 dari PPK. Sekian dari kami. Ada kurangnya saya minta maaf. Ada lebihnya sudah saya berikan karena saya orang yang ikhlas. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kawan. Dari teman alhamdulillah sudah banyak yang sudah belajar. Kalau mereka dengan silakan maju ke depan. Waalaikumsalam. Dalam kaji dan dalam Nah, tadi kita sudah belajar mengenai dari sini kita bisa mempelajari lebih dalam lagi mengenai tadi teknik tidak ada dari jawaban kalian tidak ada yang salah ya pembetulannya cuma kalian tadi ada beberapa kelompok yang jawabannya kurang sedikit tepat ya tapi tidak apa-apa diperbaiki lebih dan lagi usahakan jika bermusyawarah tidak bisa bercanda jadi bisa tahu ini mana yang betul kan mana jawaban yang menurut salah mana yang menurutnya betul tapi
Tapi sejujurnya kalian sudah baik semua. Jawabannya sudah, walaupun sedikit ada cuma satu atau dua kata. Hanya kata ya, bukan semuanya total salah. Dan baik tepuk tangan untuk kalian semua. Dalam adanya Pancasila ini, itu pada lahirnya Pancasila, lambatnya kerja, ya, enggak, betul. Nah, sekarang kita yaitu tuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya berbeda dan dua adalah mengenai Oke, selanjutnya dulu jelaskan lagi tentang suasana hati. Ada yang salah dari kelompok C yang sedikit tadi ya. Dengan suasana yang amanah itu apa? Cukup ramai dan tidak, namun tetap menghargai pendapat dari anggota itu, tetap menghargai anggota musyawarah. Mengutamakan kekeluargaan tentang musyawarah mufakat adalah kesepakatan yang sesuai dengan guru jelaskan. Terus tujuan BPUPK yaitu yang pertama untuk mengkaji, yaitu untuk memilah mana yang sesuai dan tidak sesuai, serta mendalami menyelidiki bentuk dasar negara yang cocok guna kepentingan sistem pemerintahan negara Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia. Siapa yang tahu hari kemerdekaan Indonesia? Pada (1945). Ada 9. Yang pertama yang pertama adalah Jepang. Ya, dari Jepang. Terus 60 dari Indonesia. Sehingga berjumlah 60. Anggota. Yang kedua dari PPK yaitu KAT. Ada yang salah ya. Ini ya apa tapi sudah semangat tadi sudah mau maju presentasi itu adalah yang luar biasa, yaitu mau tampil. Tajiman Wawidoyo Diningrat itu adalah ketua dari BPU. Ya, ada yang BPUPK Ibu. Ya. Ada presiden dan juga pertama presiden kedua yaitu tapi tidak masuk, yang masuk dulu adalah R. Soekarno. Nah, anak-anak mengenai materi yang juga butuh sampaikan. Ini mana materi yang sudah disampaikan tadi? Ada beberapa tujuan dari BPK tadi. Yang pertama, tujuan utama adalah dibentuknya BPK ialah untuk mengkaji, mendalami serta menyelidiki bentuk dasar yang cocok guna
Nah, untuk kepentingan serta sistem pemerintah Indonesia itu tujuannya adalah untuk kepentingan Indonesia demi kemerdekaan. Jadi BPUPK dibentuk untuk mempersiapkan proses bagaimana kemerdekaan Indonesia itu bisa terjadi. Sedangkan bagi Jepang, jelaskan tadi yaitu kenapa? Jepang dalam untuk Jepang kita ya, untuk membantu Jepang dalam perang melawan dengan cara memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia pada saat itu. Jadi Jepang itu hanya menjanjikan tidak ada Jepang menjajah Indonesia. Keinginannya itu adalah itu ya. Jepang terlibat dalam Perang Dunia Kedua melawan tentara Sekutu, sehingga pihak Jepang membutuhkan banyak sekali dukungan. Jadi dalam hal itu bisa melawan Indonesia. Oleh karena itu BPUP oleh Jepang tidak 100% tidak 100% pulih ya. Tujuan dari Jepang untuk memberikan kemerdekaan Indonesia, tetapi juga mendapatkan untuk melaksanakan nah itu tujuan dari BPUPK. Nah, anak-anak, dari keseluruhan materi yang sudah dijelaskan, mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, jika tidak ada, guru ingin kalian tirukan, ya, tirukan. Oke, ya, didengarkan. Sekarang dibalik, dengarkan, jangan ditirukan ya. Dengarkan, jangan ditirukan. Tidak, iya. Kepala bisa, hidung bisa, enggak bisa. Kepala, hidung enggak. Oke, kepala. Nah, bagus. Nah, oke, sebelum kita ini itu kita akan belajar kembali dengan guru bertemu lagi sebelumnya ketua kelas menyiapkan tadi ketua wakil aja. Wakil untuk menyiapkan ucapan bilang. Ayo wakilnya silakan. Diri. Ya. Beri salam. Sebelum mulai hati-hati jalan, jaga kesehatan, diingatkan yang bawa sepeda tidak usah ya atau bercanda di tengah jalan. Sidang. Dipimpin oleh siapa tadi? Yaitu 9 orang dari besok ingat ya, hati-hati di jalan, tidak usah bercanda karena sepeda di jalannya takutnya jatuh. Terus sama ya ya bilangnya dulu hati-hati jalan.
selanjutnya nomor B. Jalan, nomor C. Jalan, assalamualaikum, hati-hati. Lanjut nomor C. Jalan, ya. Jalan, jalan, jalan. Assalamualaikum. Waktunya masih banyak, Bu. Masih 20 menit. Hah? 20 Iya, Pak. menit. Kurang 10, Pak. Jamnya di sini pas. Jamnya yang di sini itu loh, malah kelebihan 3 menit. Jam yang di Kurang, mana Bu. jam dinding? Tadi mulainya aja lebih dari jam 1. Terus Nggih. kepotongan. Nggih. Ya, ya. Perbaikan Maksudnya- lagi, Bapak. Terus tindakan selanjutnya Sampun nggih. dalam Suaranya enggak ada, Bu. suaranya kurang jelas. Ya, Bapak, mohon arahnya. Bu Sumarni. Nggih. Sendirian, enggak ada yang bantu. Ada teman, Bapak.